Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jadi sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu sesuai ajaran agama masing-masing. Yang pimpin doa ketua kelasnya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rohil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sekarang saya absen ya. Dengarkan namanya. Abdul Rahman, Hadir, Pak. Nur Fakila, Hadir, Pak. Adiba, Hadir, Pak. Elem Alafandi, Hadir, Pak. Laude Kafil Amal, Hadir, Pak. Arsifa, Hadir, Pak. Wode Hindayanti, Wode Sabria, Hadir, Pak. Ryan Saputra, Hadir, Pak. Raisa, Hadir, Pak. Hikmah, Hadir, Pak. Wode Saltri, Hadir, Pak. Oktaf, Hadir, Pak. Firda, Hadir, Pak. Alfan Sanjaya, Hadir, Pak. Alif Kusnadi. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Jadi sekarang saya akan meriksa dulu kerapiannya. Jadi berdiri dulu. Dari sini, tangannya di atas meja. Ya, silakan duduk. Sekarang kita menyanyi dulu lagu wajib. Jadi yang pimpin lagu silakan maju depan, bakal lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, duduk. Sudah siap belajar? Siap. Pelajaran apa hari ini? Matematika. Matematika. Mengenai apa? Pembagian bilangan 2. Yang kemarin apa? Matematika. Pembagian bilangan 1. Masih diingat? Masih. Pembagian bilangan 1. Masih diingat semua? Masih. Coba sekarang perhatikan. Perhatikan, saya memegang kotak. 6 kotak. Jadi masing-masing kotak ini berisi 10 permen. Jadi ini permennya 10 permen. Jadi 6 kotak ini berapa permen semuanya? 60 semua? Iya. Jadi kalau 60 permen
dibagikan ke 5 anak. Berarti masing-masing anak mendapatkan berapa permen? 12 permen. 12 permen. Iya. Berarti dia hitungannya 60 dibagi 5 sama dengan 12 permen. Sekarang kedua. Kedua masih alat yang sama. 6 kotak yang isinya per kotak itu 10 permen. Jadi masing-masing kotak seluruh permen ini berapa? 60. Jika dibagikan ke 20 anak, berapa permen masing-masing anak? Berapa permen? 3. Di sini 3. Sudah benar itu? Pembagiannya bagaimana? 60 bagi 20 sama dengan 3. Yang lebih jelasnya perhatikan di papan tulis ya. Pembagian bilangan 2. Berapa tadi? 60 permen. Dibagi ke berapa? 20 anak. Sama dengan 3 permen. Atau bisa dibagi 60 bagi rumah 20. Berarti di sini 3. 3 kali 2 20 60. Berarti kurang ini 0. Ini 0. Berarti ini dengan ini hasilnya sama. Jadi itu contoh untuk pelajaran hari ini, pembagian bilangan 2. Untuk lebih jelasnya, sebentar kita tampilkan pembelajaran lewat video. Pembelajaran lewat video. Jadi diharapkan sebentar itu seluruh murid perhatikan di papan tulis. Diingat ini. Seluruhnya perhatikan di papan tulis. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kalian mengamati video pembelajaran untuk mengetahui menghitung pembagian bilangan 2. Itu tujuannya. Diingat itu, tujuannya adalah untuk mengetahui pembagian bilangan 2. Jadi diingat. Yang kedua, sebentar kalian diskusi. Diskusi per kelompok. Nanti akan kita bagi sesuai hari-hari, kita bagi 4 kelompok. Jadi diingat. Jadi sebentar setelah video kita bagi menjadi 4 kelompok. Setelah itu ada pengerjaan soal LKPD untuk kalian. Jadi ingat. Yang ketiga, setelah pembagian LKPD kalian diskusi. Diskusi sama teman-teman kelompoknya. Jangan masing-masing, itu tujuannya kelompok harus diskusi dia. Jawaban antara satu dengan satu dikumpul. Mana yang benar, mana yang bukan benar. Dan diambil yang benarnya. Jadi diingat ya. Diingat. Diingat untuk 3 poin itu. Pertama, supaya mengetahui pembagian bilangan 2. Kedua, kita bagi 4 kelompok diskusi. Ketiga, apa ketiga? Melalui diskusi, langkah-langkah penyelesaian supaya dimengerti atau ditahu. Ingat. Jadi sekarang kita lanjut pada materinya, materi inti. Perhatikan di papan tulis ada pembelajaran lewat video. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Vivi. Perhatikan di depan ya. Bu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Minggu yang lalu kita belajar tentang pembagian dengan bilangan satu angka. Hari ini kita naikkan ya, jadi 2 angka. Kita langsung pada materi. Ada 6 kotak, masing-masing berisi 10 permen. Permen tersebut akan dibagikan kepada 20 anak. Berapa banyak permen yang akan diterima setiap anak? Nanti kita harus menotal dulu berapa permennya. Permennya totalnya itu ada berapa? 6 kotak, masing-masing berisi 10 permen. Jika ada perkalian seperti ini, cukup 6 kalikan 1, hasilnya 6. Jangan lupa nolnya ditambahkan. Permen ini, 60 ini akan dibagikan rata kepada 20 anak. Bagaimana menulis kalimat matematikanya? Dengan kata lain, Perhatikan ya. 10 permen dibagikan 20. Jangan begitu. Kasih bagus-bagus. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? 60 dibagi 20. Jika ada pembagian yang ada angka nolnya, kamu tidak bisa menggunakan rumah seperti ini atau yang dinamakan orogafir. Cukup coret saja nolnya. Berarti jadinya ini adalah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti berapa banyak permen yang akan diterima setiap anak? Setiap anak akan menerima 3 permen. Itu adalah cara pembagian dengan bilangan 0. Selanjutnya ada sebuah soal lagi. Ada 80 lembar kertas berwarna. Setiap anak mendapatkan 20 lembar. Berapa anak yang akan mendapatkan kertas tersebut? Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Perhatikan ya, perhatikan depan. 80 lembar kertas dibagi 20 lembar per anak. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Setiap anak, berapa anak akan mendapatkan kertas tersebut? Ingat di sini ada angka 0. 80 dibagi 20. Jika nolnya dicoret, maka tinggal 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Jadi jumlah anak yang menerima kertas ada 4 anak. Selesai, tidak usah hitung lagi. Kemudian ada 84 pensil yang akan dibagikan kepada 21 anak. Ini tidak ada unsur nolnya ya. Berapa banyak pensil yang akan diterima setiap anak? Ayo berpikir bagaimana menghitungnya. Kalimat matematikanya sama, 84 dibagi 21. Untuk mengira-ngira hasilnya, maka kita ambil angka puluhannya dulu. 84 itu angka puluhannya 80. 21 angka puluhannya 20, ya kan? Jika dicoret, tinggal 8 dibagi 2 sama dengan 4. Coba kita masukkan ke dalam sangkarnya, dalam rumahnya. Coba kita kalikan 21 dikali 4, perkiraannya ada berapa? Ini hasilnya ada 4 ya, 2 dikali 4 hasilnya 8. Oh, ternyata memang pas, hasilnya adalah 4. Jadi berapa banyak pensil yang diterima setiap anak? Setiap anak menerima 4 pensil. Selanjutnya, ayo berpikir cara membagi 96 dibagi
33. Kita tetap ke panduannya, perkiraannya diambil puluhannya 90, diambil puluhannya 30. Jika ini dicoret tinggal 9 dibagi 3. Hasilnya ada 3. Kita masukkan dulu ke dalam rumahnya atau sangkarnya. Coba kita kalikan ini. 33 dibagi 3 dikali 3 99. Ternyata dengan 96 lebih besar 99. Jika hasil perkiraan ini lebih besar, maka angka 3 ini harus dikurangi dengan 1. Coba kita kurangi 1, hasilnya 2. Kita kalikan lagi ke 33 dikali 2, 66. Kita masukkan ke dalam rumahnya, karena 66 kurang dari 96. Coba ya, ini hasilnya 2, ini 66. Dikurangi 0, 9 dikurangi 6, ada 3. 30 dibagi 33 tidak bisa. Jadi hasil dari 96 dibagi 33 sama dengan yang atas ya, ini ya, 2 sisa 30. Bisa ya? Ini juga bisa dikalikan 66, kemudian ini dikalikan, yang ini bisa ditambahkan. Oh, ternyata benar 66 ditambah 30 hasilnya 96, tembus dengan yang depan. Itu cara mengeceknya. Ada soal kembali. Pikirkan bagaimana membagi 170 dibagi 34. Ada nolnya guru, tapi yang belakang tidak ada. Kalau yang belakang tidak ada, berarti kita tidak bisa mencoretnya. Kalau soalnya seperti ini, kita ambil 2 angka dulu. 17. Perhatikan Diambil 1 angka 3. Untuk perkiraan saja ya. 17 dibagi 3 kira-kira bisa apa tidak? 3 kali berapa mendekati 17? 3 kali simpan ini, simpan. 3 kali 6 18. Oh, Simpan itu. 3 kali 5. Oke, sekarang kita coba masukkan ke rumahnya dulu. Coba kita kalikan dengan ini. 34 dikali 5. 4 kali 5 ada 20. Simpan 2. 3 kali 5 15 ditambah 2 ada 17. Ternyata pas ya 170. Berarti hasilnya ada 5. Perkiraan kita pas. Perhatikan depan, jangan tidur. Kemudian ada lagi Jangan tidur, jangan tidur. Perhatikan depan. Dengan cara bersusun, kita ambil 2 angka ya, 32. Ambil 1 angkanya dibagi 3. Ingat, untuk pembagian ini yang dipakai adalah angka 1 sampai 9. 10-nya tidak usah. 3 dikali berapa hasilnya, dan 32 atau mendekati, tapi bukan angka 10. Bukan 10, 30, oh 9, 27. Oke, perkiraannya 9. Kita tulis dulu. Ini masih perkiraan ya. Sekarang kita kalikan kembali. 32 dikali 9. 18, simpan 1, 27, 28. Nah, dikurangi 8 tidak bisa. Jadi harus pinjam angkanya 1. Jadi 16 dikurangi 8 ada 8. Ini kan tadi dipinjam 1 ya, 2-nya ya, berarti tinggal 1.
1 dikurangi 8 juga tidak bisa, jadi pinjam yang 3 ini 1, jadi 11. 11 dikurangi 8 ada 3. Kemudian ini tadi dipinjam 1, berarti tinggal 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Tidak usah ditulis. 38 dibagi 32 tidak bisa. Jadi hasil dari 326 dibagi 36 sama dengan 9 sisa 38. Kalau tidak percaya silakan ini dikalikan hasilnya ada 288. Kemudian ini ditambahkan 38, maka hasilnya akan menjadi 326. Itu cara pembagian dengan cara bersusun. Sekarang waktunya kalian mengimplementasikan kepada soal. Bagaimana tadi penjelasan Bu Guru? Silakan dikerjakan soalnya untuk mengevaluasi kemampuan kalian. Apakah kalian sudah paham atau masih belum paham? Di sini ada ya angka 0 ya, dua-duanya angka 0, ada nomor 1, 2, 3. Hati-hati kalau angka 0 tinggal coret saja. Kemudian untuk 3 angka dibagi 2 angka, kamu ambil 2 angkanya dan 1 angka. Contoh, ganti pensilnya jadi hitam dulu ya. Ini kan ada 0. Jadi itu pembelajaran lewat video. Jadi dipahami semua ini. Dipahami tadi setelah mengamati yang ada di papan tulis. Pahami? Dimengerti? Jadi kuncinya itu dia, pembagian dua bilangan itu bukan ini yang dilihat, tetapi yang ini. Jadi di sini dia biar 360 bagi 20. Hati-hati, 360 bagi 20. Jadi namanya pembagian bilangan 2 bukan ininya yang dilihat, tetapi ininya, di yang ini. Sama dengan penjelasan tadi di papan tulis yang terakhir. Ada angka sampai ratusan. Jadi dipahami nih? Pahami? Jadi sekarang kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Tujuannya kita mengidentifikasi masalah pembelajaran di video tadi. Jadi perhatikan. Jadi kelompoknya sesuai kelompok yang kita gunakan sehari-hari. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Jadi ada alat peraga untuk kita gunakan. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Betul KPD-nya.
Dan di sini. Ini kelompok 4. Jadi perhatikan. Jadi tadi sudah dipaparkan dalam video. Ada yang belum paham tentang di video tadi? Ada? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada, kita langsung sesuai yang ada di LKPD. Jadi perhatikan. Perhatikan. Jadi ini ada 6 kotak. Jadi semua sudah dibagi ya. Dengan ini permen. Permen. Dan ini kertas. Sesuai yang ada di pembelajaran lewat video tadi. Jadi kita buat kesepakatan dikerja itu LKPD-nya kira-kira berapa menit? 15 menit. Bisa 15 menit? Bisa? Bisa 15 menit? 15 menit. Setelah dikerjakan 15 menit, tiap kelompok satu orang wakili tampil di depan. Jadi ingat, sebentar setelah mengerjakan soal di LKPD, tiap kelompok yang wakili maju depan. Jadi ingat, sekarang sudah ditahu ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk tugas di LKPD. Jadi tujuannya. Jadi kita mulai 15 menit ya. Untuk kerjakan soal 15 menit. Jadi kita hitung dari sekarang 15 menit. Jadi bisa kita mulai. Silakan dikerja. Masing-masing diskusi. Diskusikan kelompoknya. Mana yang belum dipahami, bisa bertanya kembali sama gurunya. Soalnya ada di sini, yang ini. Ini. Habis itu ini. Iya, yang di kode tidak usah. Sudah dilihat soalnya? Soalnya yang ini, lembaran kedua dan lembaran ketiga. Sudah dilihat? Ya. Yang ini dengan ini, habis itu dengan ini. Di sini sudah dilihat? Sudah? Ya. Di sini sudah? Ya. Yang belum pahami silakan bertanya. Kira-kira bagian mana yang belum dipahami di pembelajaran di video tadi? Waktunya 15 menit ya. Setelah itu per kelompok maju depan wakili satu orang. Bagaimana? Iya, yang ini. Sesuai ini tadi kayak sudah ada jawabannya itu. Ini. Sudah toh? Ya, yang lain buka ini. Dibuka, hitung, kasih masuk di dalam sini. Jadi caranya aktif semua. Kelompok itu dia aktif semua. Jangan hanya satu orang saja yang kerja, dia aktif semua. Iya. Tujuannya kelompok itu dia aktif semua dalam satu kelompok. Jangan hanya dilihat-lihat. Ya. Ini kenapa lagi? Bagikan cara baru hitung, kasih masuk di sini 10 supaya aktif. Caranya ini tumpah, iya begitu. Iya, tumpah baru pisahkan. Iya.
Jangan berisik. Hitung saja. Simpan di tengah. Begini. Iya. Hitung 20 nyakit semua. Aduh, jangan ribut. Tidak boleh berisik. Hitung saja dalam hati. Kita kurang dua Pak. Oh ini. Jangan ribut. Selalu sudah sini. Oke, sini. Jalan. Kalau kelompoknya ada yang belum paham, silakan bertanya sama gurunya supaya didampingi. Kan sudah ada jawabannya biar tidak ditulis di lembar sini, kan dipisahkan lembarannya. Iya, ditulis juga tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah 2 lembar begini.
5 menit lagi ya. Dua menit lagi. Sudah, sorry kerja. Sudah. Di sini sudah. Sudah. Mana coba saya lihat. Bagian sini sudah. 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 Sini sudah juga. Sudah. Belakangnya terjauh. Sudah. Sini sudah juga. Jadi sudah semua ya, 4 kelompok. Sudah semua? Iya. Sekarang kalau sudah semua, perhatikan di depan. Setiap kelompok mempresentasikan di depan. Satu kelompok, satu orang yang wakili membaca hasil kerja kelompoknya. Jadi satu kelompok itu satu orang yang maju di depan. Kita mulai dari kelompok 1 untuk maju di depan. Bacakan hasil kerja kelompoknya. Sini saya di sini, sini. 1. Stimulus dan identifikasi masalah. Gambar 1, 6 buah toples. Gambar 2, 6 toples masing-masing toples berisi 10 permen. Gambar 3, permen tersebut dibagikan merata ke 20 anak. Masing-masing setiap anak mendapatkan 3 permen. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 60 dibagi 20 sama dengan 3. 2. Maka diberikan 3 permen setiap anak menjadi 20 dibagi 3 sama dengan 60. 3. Menentukan hasil. Gambar 1, 80 dibagi 20 sama dengan 4. Gambar 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sudah. Jangan dulu. Jadi itulah kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya mereka 4 orang. Jadi teman-teman kelompok lain ada tanggapan atau yang belum jelas jawabannya kelompok 1 atau bagaimana? Kelompok lain ada tanggapan untuk kelompok dari kelompok 1? Tidak ada. Duduk. Jadi itulah tadi hasil kerja kelompok 1. Hasilnya sudah bagus.
Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Tangan. Jadi kita masuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 satu orang yang wakili di depan. Yang lain perhatikan. Dengarkan, ada memberikan tanggapan atau masih ada yang kurang jawabannya, silakan berikan tanggapan untuk kelompok lain. Silakan untuk kelompok 2. 1. Stimulus dan identifikasi masalah. Gambar 1. 6 kotak atau toples berisi 60 permen. Gambar 2. 6 toples masing-masing toples berisi 10 permen. Jadi 6 toples berisi 60 permen. Gambar 3. 60 permen di semua toples dibagikan 20 anak dan setiap anak mendapatkan 3 permen. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 1. 60 dibagi 20 sama dengan 3. 2. Jika diberikan 3 permen kepada tiap anak, hasilnya 20 kali 3 sama dengan 60. 3. Menentukan hasil. Gambar 1. 80 bagi 20 sama dengan 4. Gambar 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sudah. Itulah hasil kerja kelompok 2. Kelompok lain ada tanggapan dari kelompok untuk kelompok 2? Ada jawaban yang belum jelas, silakan ditanggapi. Kelompok 4 ada tanggapan untuk kelompok 2? Kelompok 3? Tidak. Jadi jawabannya kelompok 2 sudah bagus. Silakan duduk di tempatnya. Kita pause dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Satu orang maju depan untuk membacakan hasil diskusinya. Satu, stimulus dan identifikasi masalah. Gambar 1, 6 toples, 6 kotak. Gambar 2, 6 toples berisi 60 permen. Gambar 3, seluruh permen dibagikan ke 20 anak dan setiap anak memperoleh 3 permen. 2. Pengumpulan data dan pengolahan data. 1. 60 bagi 20 sama dengan 3. 2. Setiap anak dibagikan 3 permen. Jadi hasilnya 20 bagi 3 sama dengan 60. 3. Menentukan hasil. Gambar 1. 80 bagi 20 sama dengan 4. Gambar 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Itulah hasil kerja kelompok 3. Dari kelompok 1, 2, dan 4, silakan berikan tanggapan. Masih ada yang kurang atau diperbaiki, silakan. Kelompok 1, ada tanggapan? Kalau ada silakan. Ini kelompok 4. Ada tanggapan untuk kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak ada tanggapan. Jadilah itulah hasil kerja kelompok 3. Silakan duduk dulu di tempatnya. Jadi kelompok 3 sudah bagus juga, kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita masuk pada kelompok 4. Silakan
Satu orang yang wakili maju di depan. Satu, stimulus dan identifikasi masalah. Gambar 1, 6 toples. Gambar 2, seluruh permen dimasukkan ke dalam toples masing-masing 10 permen. Gambar 3, permen-permen tersebut diberikan ke 20 anak. Masing-masing setiap anak mendapatkan 3 permen. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 1. 60 bagi 20 sama dengan 3. 3 kali 20 sama dengan 60. Jadi hasilnya 3. 2. Kalau diberikan 3 permen setiap anak, maka 20 kali 3 sama dengan 60. 3. Menentukan hasil. Gambar 1. 80 bagi 20 sama dengan 4. Gambar 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sudah. Sudah. Jadi itulah hasil laporan kerja kelompok 4. Silakan kelompok 1, 2, 3 berikan tanggapan. Kita mulai kelompok 3. Ada tanggapan untuk kelompok 4? Tidak. Kelompok 2 ada tanggapan? Kelompok 1? Tidak. Jadi itulah hasil kerja kelompok 4. Silakan kembali tempatnya. Jadi kelompok 4 juga sudah bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Jadi itulah materi pembagian bilangan 2. Jadi kita sudah lakukan semua per kelompok dengan alat media, yaitu dengan video dan alat peraga. Jadi sekarang tugasnya masing-masing kelompok menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi masing-masing kelompok menyimpulkan. Jadi rundingkan apa kesimpulannya per kelompok tentang pelajaran kita sekarang. Rundingkan sama teman-temannya. Rundingkan. Jadi sambil menyimpulkan, sambil perhatikan depan ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai pembagian bilangan 2. Jadi perhatikan di papan tulis sudah ada contohnya. 60 bagi 20. Itu hasilnya sama dengan 3. Itu hasil dari pembelajaran di video tadi. Sama dengan kita praktekkan tadi. Hasilnya juga saya lihat sudah bagus semua. Sisa diperbaiki lagi. Khususnya kelompok 3 dan 4 masih ada yang kurang jelas. Kalau 1, 2 sudah bagus, sudah maksimal. Jadi sekarang sudah disimpulkan. Sudah simpulkan pelajaran hari ini? Sudah. Kelompok 1, mulai dari kelompok berapa? Kelompok 4. Apa kesimpulannya?
Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Kelompok 3. Kesimpulan pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Kelompok 1. Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Kelompok 2. Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi menjelaskan hari ini kesimpulannya pertama apa tadi? Coba satu orang baca. Ya, coba baca. Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Iya. Jadi itulah pembagian adalah hasil dari perkalian. Sudah semua tadi memberikan kesimpulan? Sudah? Jadi sekarang tugasnya dikumpul depan. Tugasnya saja dulu. Alat peraga nanti sebentar, tugas saya dulu dikumpul depan. Masing-masing kelompok kumpul depan. Kumpul saja ini caranya. Ini saja. Tugasnya dikumpul di sini. Sini, kumpul sini. Ini saja. Begini. Sudah semua ini? Sudah dikumpul semua? Sudah? Jadi soalan tadi kesimpulannya mengenai pelajaran hari ini, apa kesimpulannya? Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan. Kebalikan dari perkalian. Jadi itulah tujuan dari pembagian. Pembagian dia tidak bisa hilang dari perkalian. Bagi dia dengan kali tetap baku ikat. Kalau tambah dia dengan kurang dia tidak boleh juga dipisahkan. Jadi diingat. Kalau sudah muncul pelajaran pembagian atau perkalian, berarti dia tetap akan dihadapi, tetap ada pembagiannya. Sama halnya juga dengan pembagian, tetap ada perkalian. Contohnya ini, 60 bagi 20, 3. 3 kali 20 sama dengan 60. Tidak bisa kita kurang. 3 tambah 20 tidak bisa. 3 kurang 20 tidak bisa. Jadi bagi dengan kali baku ikat dia. Tidak boleh dipisahkan. Jadi ingat semua ini kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi diingat semua bahwa pembagian tidak lepas dari perkalian. Sama halnya penjumlahan tidak lepas dengan pengurangan. Sudah dipahami? Sudah dipahami semua ini?
Sudah. Kelompok 1? Sudah dipahami semua? Sampai kesimpulan sudah dipahami semua? Kelompok 2? Sudah dipahami semua? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah dipahami semua? Sudah. Jadi diingat, perhatikan yang di papan tulis sana. Itu contoh dari pembagian dua bilangan. Diingat. Pembagian bilangan 1 kan sudah sama modelnya dengan itu. Yang membedakan adalah ininya. Dia kalau pembagian bilangan 1 hilang ini. Pembagian bilangan 2 ini. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini. Bahwa pembagian apa tadi? Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi dia tidak luput, tetap di mana ada pembagian di situ ada perkalian. Di mana ada perkalian di situ ada pembagian. Jadi itu yang harus diingat. Sudah diingat semua ini? Sudah? Sekarang kita masuk untuk menyimpulkan materi dari awal tadi, bahwa pembagian berkaitan erat dengan perkalian. Jadi itu yang diingat. Pembagian bilangan 2 ada berapa model cara penyelesaiannya. Tadi sudah dipaparkan semua lewat video, lewat lewat tugas masing-masing kelompok juga sudah tadi. Saya kira sudah jelas semua ya. Ada tadi sudah dikerja lewat LKPD masing-masing kelompok. Di situ kan sudah ada semua cara membagikan suatu bilangan pembagian 2. Sekarang kita masuk pada refleksi. Refleksi. Jadi kita masuk pada refleksi ya. Kita masuk pada refleksi. Jadi perhatikan semua kelompok, perhatikan di depan. Karena refleksi ini akan berkaitan erat dengan per kelompoknya masing-masing. Per kelompoknya masing-masing. Jadi itu yang diingat. Refleksi adalah berkaitan erat dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai apa yang dikerja tadi. Jadi dengarkan baik-baik. Pertama, bagaimana perasaanmu saat mengikuti pelajaran ini? Kelompok 1? Senang. Kelompok 2? Bahagia. Bahagia. Kelompok 3? Bahagia. Bahagia. Kelompok 4? Bahagia. Bahagia. Jadi perasaan saat kalian mengikuti pelajaran senang dan bahagia. Sekarang kita masuk kedua. Jika kalian diminta untuk memberikan bintang 1 sampai bintang 5, berapa bintang yang per kelompok, berapa bintang yang kalian isi? Per kelompok bukan per orang.
Karena tadi model pembelajaran kelompok, bukan per orang. Jadi dari kelompok 3, pelajaran tadi kira-kira kasih bintang berapa untuk kelompok 3? 4. Iya, 4. Jadi berarti kelompok 3 ini orang sudah tahu masih ada yang kurang. Karena kasih bintang 4. Kelompok 4. Berapa bintang kalian inginkan dari pelajaran yang dipetik hari ini? 4 bintang. Masih ada yang kurang berarti ya. Masih ada yang kurang tentang diskusinya kalian tadi. Sehingga kalian kasih 4 bintang. Kelompok 1? 5 bintang. Yakin 5 bintang? Yakin. Kelompok 2? 5 bintang. Yakin juga kelompok 2 5 bintang? Yakin. Iya. Karena kelompok 1 dan 2 tadi sudah bagus. Sudah bagus dari nomor 1 sampai terakhir itu sudah sangat jelas. Sedangkan kelompok 3 tadi dan 4 dia agak masih kurang jawaban di poin 3 dengan poin 1. Masih ada yang kurang poin 3 poin 1. Jadi tadi gambarnya itu belum ada permennya, masih kotak kosong. Sekarang kita masuk pada refleksi. Refleksi sudah. Sekarang kita masuk pada soal-soal evaluasi. Jadi saya sebelum kita akhiri, saya melakukan soal evaluasi. Soal evaluasi sudah dipahami atau belum? Jadi masing-masing kelompok dengarkan. Masing-masing kelompok dengarkan di depan. Dengarkan ya. Jadi soal pertama, ini soal tanya jawab. Yang bisa jawab, angkat tangan. Angkat tangan. Soal pertama, ada 80 lembar kertas. Setiap anak mendapatkan 20 lembar. Berapa anak akan mendapatkan kertas tersebut? Coba kelompok 3 atas nama Arfan. Empat. Ada lagi jawaban yang lain? Coba ini Abdul Rahman. Berapa? 4. Ada yang beda jawabannya? Ada yang beda jawaban dari jawaban kelompok 2 dan 3? Ada yang beda jawabannya? Sama? Berarti jawabannya adalah 4. Dari mana 4? Dari mana 4? 80 bagi 20. Tepuk tangan. Sudah jelas? Sekarang soal kedua. Soal kedua, ada 6 kotak. Masing-masing berisi 10 permen. Permen tersebut dibagikan ke 20 anak. Masing-masing anak berapa permen mendapat bagian? Coba ini atas nama Alif. Ya, berdiri, silakan jawab.
Berapa? 3 permen. Ada yang lain? Coba kelompok 3. Adiba. 3 permen. 3 permen. Kelompok 2. Coba Nur Fakila. 3 permen. 3 permen. Ini berapa permen kelompok 1? 3 permen. Yakin 3 permen? Dari mana 3 permen hasilnya? 60 bagi 20. 60 bagi 20 berapa hasilnya? 3. Berarti masing-masing murid mendapatkan 3 permen. Iya. Tepuk tangan. Sekarang perhatikan pelajaran berikutnya mengenai perkalian. Jadi pelajaran matematika berikutnya mengenai perkalian. Jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan di hari yang lain, jadwal sesuai roster. Ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita harus berdoa dulu. Berdoa dulu. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi sesuai roster. Jadi sekarang kita sebelum pulang harus berdoa. Jadi sekarang rapikan dulu bukunya. Rapikan bukunya tadi yang dibagikan. Rapikan. Ya, rapikan. Ya. Simpan saya dalam kantung. Ya. Langsung simpan dalam kantung. Simpan dalam kantung. Sudah semua? Sekarang duduk. Sekarang duduk kita duduk. Sekarang kita berdoa. Ketua kelasnya pimpin doa. Lanjut ketua kelasnya, silakan pimpin doanya supaya kita pulang. Langsung. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu-satu. Jadi sebelum pulangnya itu nanti hati-hati di jalan ya. Ya. Jadi mulai dari sini pulang. Dari sini. Satu-satu pulangnya. Lanjut.
Di sana. Bisa kasih mati nih, kasih mati.